cawapres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ikut. Gibran wis genah kader PDIP, mbuh nek arep berkhianat, saya nggak tahu juga nih. Punya potensi dan pendukung yang lumayan banyak. Lah kok tiba-tiba ini Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum Golkar ini podo-podo sama-sama nyebut Gibran pantas jadi cawapresnya Prabowo. Loh kok tidak nyebut kadernya mereka sendiri? Kalian ini kenapa sih partai-partai besar kok cara-caranya kok tidak elegan begitu? Parah ini mengajari masyarakat tidak baik. Tidak pede bertarung dengan PDIP dengan cara-cara yang tidak baik. Yang jelas-jelas Pak Jokowi bakal dukung Pak Ganjar loh. Ini sesuai dengan garisnya. Dan Gibran sudah berbaju garis hitam putih. Bagi beliau sebagai kader yang masih muda, kewajiban kita untuk beri nasihat. Tadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula, jadi semut dari mana-mana, tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Selama ini yang kita dengar adalah Prabowo bertemu dengan Gibran. Alasannya cuma pertemuan biasa. Meskipun publik yakin Gibran mau diajak menjadi cawapres, tidak ada statement resmi. Kemudian muncul banyak baliho yang mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Jumlahnya menjamur. Tidak mungkin itu ulah relawan, karena biayanya sangat besar. Sebuah tanda tanya besar membuat kita berpikir. Lalu muncul banyak relawan yang namanya tidak begitu akrab di telinga. Kita tiba-tiba mengklaim mendukung Gibran sebagai cawapres, tapi anehnya ada yang mendukung jadi cawapres Prabowo. Sudah bisa tarik benang merahnya. Nah, baru-baru ini Gibran membuat satu pengakuan yang menegaskan kalau menjadi incaran selama ini. Dia mengaku Prabowo minta dia untuk menjadi cawapresnya. Semua orang kan sudah tahu beliau sudah minta berkali-kali jadi bacawa pres, kata Gibran. Ngeri kan? Berkali-kali dia mengajak Gibran. Kenapa? Apakah Prabowo tidak tahu Gibran aktif di PDIP? Atau pura-pura lugu soal politik sehingga ugal-ugalan membaca kader partai lain? Gibran mengaku sudah menyampaikan kepada Prabowo bahwa usianya belum cukup untuk menjadi cawapres. Dia juga sudah melaporkan hal itu ke para petinggi PDIP soal tawaran untuk dipinang Prabowo menjadi cawapres. Nah, ada satu kecurigaan yang mungkin lewat pikiran Anda. Prabowo tidak mungkin tidak tahu soal batas usia capres dan cawapres. Masalahnya kenapa? Dia berkali-kali mengajak Gibran dan anehnya ada gugatan terhadap undang-undang ini ke MK. Belum tentu juga dong MK akan mengabulkan. Tapi kenapa Prabowo seolah yakin kalau gugatan itu bakal lolos? Logikanya kan begini, kalau Prabowo lugu, ngapain capek-capek mengajak Gibran sampai berkali-kali? Seolah ini membuktikan bahwa manuver politik yang dilakukan oleh kubu Prabowo memang sudah dirancang sejak awal. Ini terjadi bukan spontanitas atau ulah relawan. Ini nonsens. Sudah tahu Gibran belum cukup umur, tapi kenapa ngotot mengajak Gibran jadi cawapres? Kecuali dari awal sudah ada upaya untuk memuluskan langkah Gibran. Masuk akal nggak nah? Kegaduhan yang terjadi selama ini, kalian sudah tahu dong siapa di balik semua ini? Tapi semua ada di tangan Gibran. Meskipun nantinya MK kabulkan gugatan, kalau Gibran tidak mau selesai masalah lain, halnya kalau misalnya dia mau. Apakah ini mungkin? Kadang kalau dipikir-pikir, apa sih yang tidak mungkin? Gibran dulu pernah mengatakan, mau fokus kepada bisnis. Nyatanya terjun ke politik juga. Dalam hidup seseorang, tidak ada yang bisa menebak semua.
bisa saja terjadi. Ini ujian untuk Gibran. Nah, setelah kejadian di Solo, ini muncul isu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Pasangan unik Prabowo Subianto, tokoh senior, dan Gibran politikus sangat muda. Ada beberapa makna di balik munculnya isu Prabowo dan Gibran. Yang pertama, memasangkan mereka sangat sulit terwujud, bahkan hampir mustahil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur batas minimum usia capres dan cawapres adalah 40 tahun dari aturan. Ini maka tidak memungkinkan bagi Gibran maju di Pilpres 2024. Gibran masih sangat muda, putra sulung Presiden Jokowi ini lahir tanggal 1 Oktober tahun 1987 dan masih berusia 36 tahun. Butuh waktu 5 tahun lagi agar bisa maju menjadi capres atau cawapres. Yang kedua, isu ini muncul tentu saja tidak sembarangan. Pencetus isu ini mungkin sudah berpikir jika Gibran sudah cocok menjadi pemimpin nasional. Padahal, usianya masih sangat muda dan tidak punya partai. Seperti halnya Prabowo Subianto, AHY, Sulhas, Caimin, ataupun yang lainnya. Nggak terbayang 5-10 tahun lagi dari sekarang, sosok Gibran akan benar-benar menjadi tokoh nasional yang berkibar. Elektabilitas Gibran akan terus naik karena putra Jokowi. Karakter kepemimpinannya yang unik, masih muda dan jadi media darling putra sulung SBY, yakni AHY. Saja belum maksimal untuk masuk level tokoh nasional. Dirinya masih belum diyakini jadi cawapres. Faktanya Anies sampai saat ini belum memilih siapa cawapresnya, padahal di internal koalisi ya ada AHY dan bukan gak mungkin Gibran akan menjelma jadi the next Jokowi di masa datang. Selama ini yang kita dengar adalah Prabowo bertemu dengan Gibran. Alasannya cuma pertemuan biasa. Meskipun publik yakin Gibran mau diajak menjadi cawapres, tidak ada statement resmi. Kemudian muncul banyak baliho yang mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Jumlahnya menjamur. Tidak mungkin itu ulah relawan karena biayanya sangat besar. Sebuah tanda tanya besar membuat kita berpikir. Lalu muncul banyak relawan yang namanya tidak begitu akrab di telinga. Kita tiba-tiba mengklaim mendukung Gibran sebagai cawapres. Tapi anehnya ada yang mendukung jadi cawapres Prabowo. Sudah bisa tarik benang merahnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.